Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak Gilang dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan analisa kebijakan atau regulasi ketenaga kerjaan di Indonesia. Khususnya perbandingan antara UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Dengan fokus pada bagaimana kedua regulasi ini menjawab situasi ketenaga kerjaan Indonesia saat ini, termasuk di industri event dan di MICE. Presentasi ini disusun untuk mata kuliah Human Research Management, program studi Event Management, dengan saya Muhammad Zaki Fatur Rahman dan Admiral dan juga Kak Johan. Jadi alur presentasi kami terdiri dari 6 bagian utama. Pertama, kami akan menjelaskan latar belakang dan urgensi tema ini. Mengapa perdebatan antara UU 13 2003 dan UU nomor 6 2023 menjadi sangat penting. Kedua, kami akan memaparkan profil singkat kedua regulasi, termasuk filosofi dan semangat pembentukan masing-masing. Ketiga, kami akan menyajikan peta perubahan substantif, terutama di aspek PKWT, outsourcing, PHK, pesangon, dan upah minimum. Keempat, kami melihat dua perspektif, yaitu dari sudut pandang pekerja dan juga sudut pandang dari pengusaha. Kelima, kami akan mengangkat beberapa studi kasus, termasuk industri tekstil, industri event, dan gig ekonomi. Terakhir, kita akan menawarkan sebuah sintesis dan rekomendasi regulasi ideal dan penutupnya. Mengapa ini penting? Jika kita melihat data BPS, lebih dari 140 juta orang berada dalam angkatan kerja Indonesia. Artinya, setiap perubahan regulasi ketenaga kerjaan akan berdampak langsung pada kehidupan ratusan juta warga negara, baik sebagai pekerja maupun sebagai pelaku usaha. Saat ini, Indonesia memiliki dua regulasi besar yang sama-sama membentuk lanskap ketenaga kerjaan, yaitu UU nomor 13 tahun 2003 dan UU nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. UU 6 2023 tidak menggantikan seluruh UU 13 2003, tetapi mengubah, menghapus, dan menambah sejumlah pasal kunci, terutama terkait PKWT, outsourcing, PHK, dan pengupahan. Di sisi lain, ada ketegangan yang terus muncul antara kepentingan fleksibilitas bisnis dan perlindungan pekerja. Serikat buruh memandang banyak ketentuan dalam UU Cipta Kerja, mereduksi hak pekerja dan meminta regulasi ini dicabut. Sementara pemerintah dan pengusaha menilai regulasi lama terlalu kaku dan menghambat investasi. Bagi kami yang belajar di bidang event, isu ini sangat relevan, karena industri event sangat bergantung pada model kerja yang fleksibel, yaitu PKWT, outsourcing, dan freelance. Selanjutnya, ini terkait dengan profil UU nomor 13 tahun 2003. Pertama, kita lihat dulu karakter dasar UU nomor 13 tahun 2003. UU ini lahir di era awal reformasi dengan semangat utama melindungi para pekerja. Beberapa poin penting dari UU 13 nomor UU 13 2003, PKWT dibatasi maksimal selama 3 tahun aja. Setelah melewati batas ini, hubungan kerja wajib dikonversi menjadi PKWT atau karyawan tetap. Ini memberikan kepastian status kerja yang relatif lebih cepat bagi para pekerja. Kedua, ada outsourcing yang dibatasi, hanya boleh diterapkan pada pekerjaan penunjang atau non-core, seperti keamanan, kebersihan, catering, dan sejenisnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 64 dan 65. Terakhir, ada PHK wajib melalui pengadilan hubungan industrial, PHI. Proses ini memang cukup panjang dan kompleks, tapi memberikan perlindungan kuat terhadap PHK sepihak.
Keempat, ada pesangon bisa mencapai maksimal 2 kali ketentuan. Sehingga jaring pengaman finansial pekerja saat di PHK relatif besar dibanding banyak negara lain. UU ini juga mengenal upah minimum sektoral, UMSP dan UMSK, sehingga sektor dengan produktivitas lebih tinggi dapat menetapkan upah minimum di atas UMP atau UMK umum. Namun ada kelemahan yang cukup signifikan, misalnya tidak adanya kompensasi khusus ketika PKWT berakhir, sehingga para pekerja kontrak yang habis masa kerja tidak selalu mendapatkan pesangon. Dan rigiditas aturan membuat pengusaha cenderung enggan mengangkat pekerja tetap, terutama dalam bisnis proyek. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mbak Juan. Berikutnya penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Berbeda dengan Undang-Undang 13 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja lahir dari konteks yang berbeda. Usaha pemerintah menyederhanakan regulasi melalui pendekatan Omnibus Law untuk menarik investasi dan menurunkan pengangguran. Di klaster ketenagakerjaan sendiri, ada beberapa inovasi yang sering disebut sebagai koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023. Yang pertama, PKWT dapat dibuat hingga 5 tahun dengan ketentuan yang kemudian dipertegas lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa total masa PKWT tidak boleh melebihi 5 tahun termaksud perpanjangan. Lalu yang kedua, kompensasi akhir PKWT atau baru, dan ini untuk pertama kalinya undang-undang ini mewajibkan kompensasi di akhir masa kerja atau PKWT. Jadi ketika kontrak habis, pekerja kontrak berhak atas uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan masa kerja. Yang ketiga, klausel 2P atau Transfer of Undertaking Protection of Employment. Undang-undang ini juga untuk pekerja outsourcing yang menjamin masa kerja dan hak-hak pekerja tetap diakui ketika perusahaan pengguna mengganti vendor. Ada juga program JKP yang memberikan tunjangan tunai dan pelatihan bagi pekerja yang di PHK. Lalu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga menghapus pasal 64 dan 65 mengenai batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing dan menyerahkan detail pembatasan ini kepada peraturan pemerintah. Nah, hal ini tuh menimbulkan kekaburan norma. Jadi, karena sementara batasan eksplisit di undang-undang dihapus, peraturan yang benar-benar membatasi juga belum sepenuhnya hadir. Next slide. Berikut ini adalah peta perubahan substantif atau komparasi ketentuan kunci. Jadi dari slide ini kami meringkas perubahan-perubahan kunci antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang membahas pertama mengenai PKWT. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, durasi PKWT itu maksimal 3 tahun, tanpa kompensasi akhir tahun. Lalu yang kedua di Undang-Undang 6 Nomor 2000 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, PKWT bisa sampai 5 tahun dan wajib ada kompensasi akhir kontrak. Ini menjelaskan bahwa undang-undang ini menguntungkan pekerja kontrak, tetapi juga mungkin pengusaha menahan pekerja dalam status kontrak lebih lama. Lalu yang kedua mengenai outsourcing, untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 membatasi outsourcing hanya pada pekerjaan non-core dengan 5 kategori yang jelas. Lalu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menghapus ketentuan tersebut yang secara praktiknya ini membuka peluang outsourcing hampir di semua lini sambil menunggu PP yang mendetail. Yang ketiga mengenai
PHK dan pesangon pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mensyaratkan PHK lewat PHI dan memberikan pesangon maksimal 2 kali ketentuannya. Lalu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memungkinkan PHK melalui perundingan bipartit tanpa penetapan PHI dan menurunkan formula pesangon menjadi 1 kali ketentuan dengan top up melalui JKP. Yang keempat, ini membahas mengenai upah minimum. Upah minimum ini pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 masih mengakui upah minimum sektoral. Kalau di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu meniadakan UMSP dan UMSK, sehingga sektor-sektor dengan produktivitas yang tinggi kehilangan instrumen formal untuk menetapkan upah minimum yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa di beberapa aspek Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memperkuat perlindungan, misalnya kompensasi PKWT dan TUPE. Tetapi di aspek lain justru melonggarkan perlindungan pekerja, terutama terkait outsourcing dan PHK. Next slide. Di slide ini kita bisa melihat dari sudut pandang pekerja atau dari perspektif pekerja. Dari sudut pandang pekerja sendiri, ini pun ada plus minusnya di kedua undang-undang tersebut. Kalau dari kelebihan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bagi pekerja, ada kepastian status, yaitu setelah maksimal 3 tahun, pekerja punya peluang lebih besar untuk diangkat sebagai pegawai tetap. Tetapi kalau di PHK, tidak bisa dilakukan begitu saja karena harus melalui PHI. Sehingga pekerja punya waktu dan ruang untuk bernegosiasi atau menggugat. Lalu mengenai upah sektoral, memberikan peluang upah minimum lebih tinggi untuk sektor tertentu, misalnya sektor pada keahlian. Untuk kelebihan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bagi pekerja PKWT dan pekerja outsourcing dengan PKWT kini lebih jelas mendapatkan kompensasi akhir kontrak. Sehingga ini sangat relevan bagi pekerja kontrak di industri event yang sering berpindah antar proyek. Kalau klausul TUPE sendiri memastikan ketika vendor outsourcing diganti, masa kerja dan hak pekerja menjadi tidak hangus. Program JKP memberikan bentuk perlindungan baru pasca PHK, meskipun implementasinya masih terus dikritisi hingga sekarang. Namun ada beberapa kelemahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga bagi para pekerja. Yang pertama ini, untuk para PKWT yang sudah 5 tahun, membuka ruang ketidakpastian status yang lebih panjang, sehingga pekerja bisa bekerja lebih lama tanpa tidak ada kepastian akan diangkat menjadi pegawai tetap atau tidak. Kemudian mekanisme PHK juga menjadi lebih mudah tanpa PHI, sehingga posisi tawar pekerja dalam hubungan industrial semakin melemah. Lalu untuk outsourcing sendiri pun tidak ada batasan jenis pekerjaan apa saja yang membuat pekerja di hampir semua posisi berpotensi dialih-dayahkan, termasuk posisi yang dulunya relatif aman sebagai core business. Di next slide, boleh? Ya, kalau ini kita bisa lihat dari sudut pandang sebagai pengusaha. Dari sisi pengusaha sebenarnya gambarannya hampir berkebalikan terbalik dengan perspektif dari pekerjanya sendiri. Kekurangan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sendiri bagi pengusaha itu, yang pertama, regulasi ini sering dianggap terlalu kaku dan membuat biaya tenaga kerja menjadi rigid. Jadi sehingga pesangon yang besar dan PHK yang sulit membuat restrukturisasi bisnis menjadi mahal, terutama saat krisis. Lalu
Untuk bisnis berbasis proyek seperti event, konstruksi, durasi PKWT pun hanya maksimal 3 tahun, apalagi jika proyeknya multitahunan dan berkelanjutan. Tetapi di balik itu ada juga kelebihan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bagi pengusaha, yaitu memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengguna PKWT dan outsourcing, sehingga struktur SDM bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang dinamis. Lalu PHK sendiri lebih cepat dan prosedurnya lebih sederhana, sehingga perusahaan bisa melakukan penyesuaian ketika terjadi penurunan demand atau perubahan strategi. Lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dianggap membantu daya saing investasi karena banyak investor yang belum mengeluhkan rigiditas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tetapi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga membawa resiko bagi pengusaha yang patuh. Misalnya kekaburan norma outsourcing setelah penghapusan pasal 64 dan 65. Ini membuat pengusaha yang ingin taat regulasi kadang ragu karena batas core versus non-core jadi kurang jelas dan menunggu PP yang benar untuk menentukan. Lalu resistensi sosial yang tinggi berupa demo buruh dan uji materi di Mahkamah Konstitusi juga menciptakan ketidakpastian politik dan hukum. Untuk slide selanjutnya terkait PHK massal dan contoh-contohnya akan dijelaskan oleh Admiral. Berikutnya, di slide ini saya akan membahas salah satu kasus yang cukup ramai di tahun 2024, yaitu PHK massal yang terjadi di industri tekstil. Kalau kita lihat, perusahaan Sritex dan beberapa pabrik garmen di Jawa Tengah melakukan PHK dalam jumlah yang besar. Nah, kasus ini sangat menarik karena terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang membuat proses PHK itu lebih sederhana dibanding aturan sebelumnya. Kalau kita lihat dari sisi perusahaan, saya rasa alasannya cukup bisa dipahami. Ketika kondisi industri sedang sulit, perusahaan pasti berusaha mencari cara supaya bisnisnya tetap berjalan. Jadi restrukturisasinya ini sering dianggap sebagai langkah yang paling cepat untuk mengurangi beban perusahaan. Tapi kalau kita lihat dari sisi pekerja, ternyata tentu berbeda karena yang mereka rasakan bukan soal efisiensi perusahaan, tapi juga kehilangan pekerjaan dan berkurangnya perlindungan yang mereka terima. Apalagi banyak yang menilai kompensasi saat ini tidak sebesar aturan sebelumnya. Sementara program JKP juga masih belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka. Jadi menurut saya kasus ini menunjukkan kalau fleksibilitas memang penting, tapi perlindungan terhadap pekerja juga tetap harus ikut diperhatikan. Karena kalau salah satunya terlalu dominan, dampaknya bisa cukup besar juga. Boleh di next. Nah, berikutnya ini ada kasus kedua dan ketiga, yaitu industri MICE dan gig economy. Selanjutnya, saya masuk ke industri yang lebih dekat dengan bidang yang sedang kita pelajari, yaitu industri event dan MICE. Untuk kasus yang kedua, kita melihat kasus seperti outsourcing yang semakin luas digunakan oleh perusahaan event. Bahkan ada perusahaan yang hampir seluruh contohnya operasionalnya itu dijalankan oleh tenaga outsourcing. Sedangkan perusahaan intinya hanya mempertahankan sedikit karyawan tetap. Jadi kalau kita pikir-pikir sebenarnya model seperti ini tuh cukup masuk akal karena industri event kan sifatnya proyek ya. Kadang dalam satu bulan event bisa sangat banyak, tapi di bulan lain bisa jadi jauh lebih sedikit. Jadi perusahaan cenderung memilih sistem yang lebih fleksibel. Keuntungannya dari sisi biaya, perusahaan itu tidak perlu memiliki terlalu banyak karyawan. Tetap dan jumlah tenaga kerja bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap event. Tapi yang menjadi tantangan adalah ketika muncul masalah di lapangan, misalnya ada insiden teknis atau kecelakaan kerja. Dalam kondisi seperti itu, kadang muncul kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab. Selain itu, karena personelnya yang sering berganti, menjaga kualitas kerja yang konsisten juga tidak selalu mudah. Kemudian untuk kasus ketiga, kita melihat kondisi freelancer atau gig workers yang jumlahnya sangat besar di industri event. Kalau kita perhatikan hampir semua event seperti MC, fotografer, freelance, terus MC, terus kru harian atau
profesi lainnya mereka punya peran yang penting. Tetapi banyak pekerja yang di luar skema itu ketenaga kerjaannya formal. Akibat masih ada yang tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, terus tidak terdaftar BPJS, bahkan tidak memiliki perlindungan ketika kerjasamanya berakhir. Nah, yang menarik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ternyata belum benar-benar mengatur perlindungan bagi gig worker secara khusus. Jadi bisa dibilang ini masih menjadi salah satu celah regulasi yang belum terjawab sampai sekarang. Boleh di next, Mas. Nah, selanjutnya menuju regulasi yang ideal. Setelah melihat beberapa kasus tadi, menurut kelompok kami pembahasannya bukan lagi soal memilih UU yang lama atau UU yang baru. Karena kalau kita lihat, keduanya punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Makanya yang menurut kami lebih penting adalah bagaimana mengambil bagian yang baik dari keduanya. Misalnya untuk sistem kontrak atau PKWT, menurut kami fleksibilitas tetap diperlukan, terutama untuk pekerjaan yang memang berbasis proyek seperti industri event. Tapi untuk pekerjaan yang sifatnya rutin dan berlangsung terus-menerus, itu ya tentu perlu ada kejelasan mengenai status pekerjaannya seperti karyawan. Lalu terkait dengan outsourcing ini, sistem ini masih bisa digunakan karena memang membantu perusahaan dari sisi efisiensi. Hanya saja batasannya perlu diperjelas supaya tidak menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab. Lalu terkait PHK, fleksibilitas memang dibutuhkan dalam kondisi tertentu, tetapi perlindungan setelah PHK juga perlu diperkuat agar pekerja tetap memiliki jaringan pengaman yang memadai. Lalu selain itu, menurut kami regulasi khusus untuk gig workers juga menjadi kebutuhan karena jumlah mereka terus bertambah, sementara perlindungan hukumnya masih relatif terbatas. Dan yang terakhir adalah soal upah minimum sektoral. Menurut kami profesi yang membutuhkan keahlian khusus seperti lighting engineer atau sound engineer juga perlu mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Boleh di next, Mas. Terakhir ini adalah 3 pilar regulasi ideal. Jadi kalau dirangkum dari seluruh pembahasan tadi, menurut kelompok kami ada 3 hal yang sebaiknya menjadi dasar dalam regulasi ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah fleksibilitas, karena dunia usaha terus berubah dan perusahaan membutuhkan ruang untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Lalu yang kedua adalah perlindungan, karena bagaimanapun juga ya pekerja perlu mendapatkan rasa aman dalam menjalankan pekerjaannya, terlepas dari status kerjanya apakah tetap statusnya itu kontrak, outsourcing ataupun freelance. Dan yang ketiga adalah pastinya kepastian hukum, karena tanpa aturan yang jelas baik pekerja maupun perusahaan akan sama-sama berada dalam posisi yang tidak pasti. Jadi final kesimpulannya adalah, jadi menurut kelompok kami ya regulasi yang ideal bukan regulasi yang hanya menguntungkan salah satu pihak, tapi regulasi yang bisa menjaga keseimbangan sehingga perusahaan tetap bisa berkembang dan pekerja juga tetap mendapatkan perlindungan yang layak. Seperti itu. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.